Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Perkenalkan, saya Ahmad Habibi, CGP Angkatan 6 Kota Mataram. Hari ini akan melaksanakan seminar tentang bagaimana membangun budaya positif di sekolah. Saksikan, tetap semangat. Mataram, Pak Guru Habibie selaku pemateri pada seminar kali ini dengan judul mendesain budaya positif di SDN 7 Mataram. Agar lebih barokahnya acara kita pada pagi hari ini, marilah kita buka dengan sama-sama melapaskan basmalah. Sebelum kita mulai ke acara inti, mari kita dengarkan sedikit sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Kepala SDN 7 Mataram kepada Ibu Nur Aisyah. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam rangka seminar kecil, seminar mini tentang mendesain budaya positif di SDN 7 Mataram. Semoga dengan seminar ini Bapak Ibu sebut dengan karakter Bapak Ibu, ya, karakter yang biasanya disebut penguatan pendidikan karakter. Tapi kali ini Pak Guru yang menempuh pendidikan S2, guru penggerak ya. Oh, guru penggerak Bapak Ibu. Karena bagaimanapun Pak Guru di sini sebagai guru penggerak akan menggerakkan kita bagaimana supaya guru-guru SDN 7 Mataram itu bisa mendapat mungkin pengalaman-pengalaman dari guru penggerak, khususnya Pak Guru Habibie yang luar biasa sudah lulus di guru penggerak. Dan alhamdulillah katanya Pak Kepala Dinas kemarin sambutannya, tolong guru-guru penggerak memberikan hal-hal positif, menggerakkan, memotivasi teman-teman di sekolahnya. Setidaknya memotivasi. Dan dalam hal ini inilah motivasi kita yang luar biasa. Terima kasih Pak Guru Habibie. Semoga ini yang mengangkat nama baik SDN 7 Mataram dan mengangkat kompetensi SDN 7 Mataram. Amin. Ya, yang baik kita ambil Sekolah. Selanjutnya untuk mengefektifkan waktu kita pada siang hari ini, langsung saja kita ke acara inti, yakni pemaparan tentang rancangan budaya positif yang nantinya akan diterapkan di SDN 7 Mataram. Kepada Bapak Ahmad Habibi selaku calon guru penggerak atau pemateri pada siang hari ini, kami persilakan. Terima kasih. Saya berdiri nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Mengawali siang ini, mari jangan bosan-bosan kita selalu bersyukur dengan ucapan alhamdulillah. Salat serta salam dengan kita dan bisa Muhammad. Ini untuk mengawali kegiatan ini kita breaking dulu ya, biar tidak umat ini Pak Guru lihat teman-teman ini. Itu mohon bisa berdiri, kita tepuk dangdut aja namanya. Sama-sama? Oke. 1, 2, 3, tepuk dangdut. 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 Oke, mungkin itu aja. Terima kasih waktunya. Oke, untuk memulai materi ini, pada awalnya saya akan menampilkan satu video mungkin ya, di Muhammad.
Oke, kita saksikan video berikut. Nggak apa-apa, yang penting gambarnya. Soalnya ada suaranya tapi ya sambung ya langsung. Kira-kira dari video yang ditampilkan tadi apa saja yang Bapak Ibu sampaikan, boleh menyampaikan pendapat dengan mengangkat tangan. Silakan. Oke, Guru, bagaimana? Gotong royong mempercepat pekerjaan. Bergotong royong mempercepat pekerjaan. Gotong royong mengatasi segala macam masalah. Luar biasa. Ada yang lain? Oke, bagaimana Pak Guru? Kalau saya melihat sih polisinya ya. Nah, polisinya ngantuk. Betul sekali. Ada memang kita lihat seperti itu. Yang Parah berarti lu Oke. selalu ditanggung. Ada yang lain? Boleh. Anak kecil lebih peka daripada orang dewasa. Anak kecil lebih peka dari orang dewasa. Luar biasa. Tepuk tangan dulu ya. Yang menjadi fokus saya itu anak tadi yang menggerakkan orang ya. Menggerakkan orang bahkan tidak peduli. Tapi anak ini dia ide kreatifnya mungkin ya, dia lihat keadaannya di sekelilingnya waktu itu, akhirnya dia mampu membuat orang itu tergerak dan masalahnya terselesaikan. Namun yang saya bayangkan adalah apa yang dilakukan gurunya sehingga anak itu mau seperti itu. Nah, ini yang menjadi pertanyaan kita. Kebetulan kita di sini semua adalah guru. Nah, apa yang kita sudah perbuat untuk anak kita di kelas atau di sekolah sehingga bisa menumbuhkan mungkin sikap-sikap positif di dalam dirinya. Salah satunya itu tadi mungkin hanya gambaran yang diambil dari negara tetangga ya, namun kita ambil pelajaran berharganya. Pada kesempatan siang ini saya akan membahas salah satu materi modul pertama sebenarnya, yaitu modul 1.4, yaitu tentang membangun budaya positif di sekolah. Tadi kita ada beberapa agenda, udah pembukaan, kemudian berikutnya ada capaian yang ingin kita capai. Yang pertama yaitu bagaimana kita mampu memahami konsep filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu sebagai bapak pendidikan kita, kemudian melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktik baik disiplin pendidikan secara umum,
dan bahkan yang sudah kita lakukan di sekolah. Dan yang terakhir nanti memahami peran guru sebagai pembangun budaya positif di sekolah. Lanjut dulu. Oke, pertanyaannya yang pertama, apakah Anda setuju dengan pernyataan berikut? 1. Hukum dapat mendisiplinkan anak. Ya, hukuman dapatkah mendisiplinkan anak? Ada yang mau mengomentari pernyataan ini? Setuju Bapak Ibu. Setuju atau tidak? Ini hukuman Hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. Tidak mesti. Tidak mesti. Nanti kita lihat ya. Yang berikutnya, Karena akan pertanyaan kedua. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapatkah meningkatkan disiplin anak? Dapat ya. Kita lihat. Tidak Pak Guru. Oke. Jadi nomor 1 itu Bapak Ibu setuju. Jadi hukuman itu tidak selalu hukuman fisik atau hukuman moral, tetapi dengan hal ini jadi berkaitan dia yang positif. Pertambahan sedikit Bu Bapak. Kalau masalah setuju tidak setuju tergantung. Kalau kalau hukumannya bersifat edukatif, insya Allah mungkin bisa mendisiplinkan anak. Cuman kalau hukumannya bersifat fisik tidak sama. Oke. Tergantung hukumannya bentuk hukuman. Ya. Kalau edukatif insya Allah bisa mendisiplinkan. Tapi ini kan di umum Pak Guru Habibie. Oke. Makanya dia debat yang pendapat yang kalau hukumannya bersifat edukatif, oke bisa mendisiplinkan anak. Tapi kalau bersifat fisik dan ya seperti yang membunuhkan apa, ya itu. Sekarang Pak Guru yang Siap. menjawab. Inilah yang akan kita jawab. Ini memang keseharian kita dalam keseharian kita benar di sekolah. Mungkin ini yang mungkin setelah selesai materi ini nanti kita akan coba memperbaiki diri, baik saya pribadi dan kita semua. Kita bangun konsepnya dulu, gitu. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Oke, lanjut dulu. Ini pertanyaan yang memang harus kita jawab setelah pertemuan ini ya. Berikutnya, dari model ini kita akan membahas 5. Ini model yang sangat padat ini. Kalau saya bilang ini berbulan-bulan harus kita pelajari untuk bisa mengambil makna yang terkandung di dalamnya. Namun kita di CGP ini dikasih waktu hanya 2 minggu untuk mempelajarinya ini. Dan ini coba kita gali bersama di pertemuan ini. Semoga nanti kita menemukan apa sih inti-inti dari masing-masing topik ini. Misalnya yang pertama, disiplin positif. Ini bagaimana kita membangun disiplin, baik disiplin pribadi, disiplin anak murid kita, kemudian nilai-nilai kebaikan luhur yang universal yang harus kita budayakan di sekolah. Fokusnya katanya di sini ini kita diarahkan untuk tentu ke pelajar Pancasila, nah, seperti itu. Yang kedua, nanti kita akan belajar teori motivasi di sini, kemudian ada hukuman dan penghargaan yang tadi sempat kita bahas, kemudian ada restitusi namanya. Kemudian yang ketiga, keyakinan kelas. Nanti kita coba bahas keyakinan kelas. Kemudian yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan dasar manusia seperti apa? Kemudian yang kelima, restitusi 5 posisi kontrol. Nanti di sini kita lihat hanya supaya dia terlepas dan bisa dia ambilkan seperti itu. Ini analoginya sebenarnya bagaimana usaha kita mendisiplinkan anak itu banyak cara. Mungkin tadi dipaksa dia kan untuk mengambil barang berharga itu. Kemudian ada mungkin dengan menyentuh hatinya anak itu. Kalau saya membutuhkan barang itu mungkin apa ya supaya dia mau buka tangannya ini. Nah begitulah kita merayu anak kita supaya dia mulai membangun sikap disiplin itu. Seperti itu mungkin analogi dari permainan ini. Sehingga perubahan paradigma kita tentang disiplin itu juga macam-macam tadi kan. Nah, jadi usaha itu macam-macam memang. Ada yang lewat hukuman tadi, ada lewat memberi motivasi, penghargaan atau yang lainnya. Banyak usaha kita. Lanjut dulu. Nah, di sini diterangkan bahwa disiplin itu langsung aja ya. Dalam budaya kita makna kata
disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Itu yang sering kita dengar ya. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Biasanya begitu dia. Kalau kita ini, kalau mau disiplin itu pasti tidak nyaman. Seperti itu ya. Ayo, ini kita alami di sekolah loh. Misalnya kita diajak ikut kepala sekolah itu masuk jam 7. Pucung katanya. Ini sesuatu yang itu memang tidak nyaman disiplin itu. Mengapa demikian? Karena kita merasa disiplin itu bukan sesuatu yang kita butuhkan dan membahagiakan. Itu sebabnya disiplin itu menjadi tidak nyaman. Jadi kalau kita mau disiplin itu karena kita merasa di dalam diri kita itu kebutuhan, itu sesuatu yang baik untuk kita, kesadaran di dalam diri, dia akan enak nanti. Walaupun disiplin itu katanya orang berat, tapi nanti karena kita kesadaran pribadi, dia akan menjadi sesuatu yang nyaman. Mungkin ini pengalamannya orang-orang yang disiplin, kita tanya. Kalau saya kan masih jauh mungkin ya dari kata disiplin. Namun itu mungkin yang dapat kita ambil dari kata disiplin ini. Kemudian setelah kita disiplin itu ada nilai-nilai kebajikan yang universal. Ini di seluruh dunia seharusnya kan, tapi kita fokus aja yang ke pelajar Pancasila ya. Yang pertama tentu nilai kebajikan yang kita inginkan, yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian anak-anak kita bisa mandiri, bernalar kritis, kemudian kebinekaan global, gotong royong dan lanjut. Yang kedua ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Kita ambil contoh aja ya, misalnya ini. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi bila saya tidak melakukannya? Ini motivasi eksternal ya, dari luar. Untuk menghindari atau ketidakhukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Seperti tadi itu, misalnya datang jam 7 misalnya kan, saya tidak datang terlambat supaya tidak dihukum, gitu kan? Nah itu adanya pertamanya. Atau kalau tidak dihukum mungkin kita ditegur ya sama kepala sekolah. Kalaupun tidak ditegur mungkin nanti Mungkin itu jadi. mungkin jadi ya. Mungkin ada juga sikap-sikap kepala sekolah yang kita mungkin bisa menilai itu sebagai teguran kepada. Untuk menghargai diri sendiri ini contohnya, saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Misalnya kita mau datang jam 7 tadi itu, kalau saya tetap datang jam 7 rajin, bilang hukuman ya. Konsekuensinya apa kalau datang terlambat misalnya? Kalau di kelas saya itu misalnya terlambat 10 menit dan alasannya bisa diterima, bisa tetap masuk. Tapi kalau sudah terlambat 30 menit, apapun alasannya tidak bisa masuk. Tetap dia menunggu sampai pembelajaran pertama itu selesai baru boleh masuk. Seperti itu. Itu kan aturan yang kita buat di sekolah. Namun di sini kita bagaimana harus lebih dalam nih katanya. Di sini disuruh kita harus membangun sebuah keyakinan. Keyakinan yang kita rasakan, semua anak-anak itu merasakan dan mereka membutuhkan itu. Dan kebaikannya ada kalau dia laksanakan. Contohnya misalnya disiplin. Disiplin itu apa sih? Manfaatnya untuk anak-anak? Tidak ada kan kalau kita mau pikir secara materi kan? Cuman dia ada nilai di sana. Nilai apa? Nilai rasa tanggung jawabnya kan? Terhadap waktu, terhadap tugasnya. Itulah yang ingin kita bangun di dalam diri pribadi anak. Dengan disiplin nanti kalian akan memiliki karakter yang melekat. Kalau sudah biasakan dari kecil, dia akan melekat terus sampai kalian dewasa. Seperti itu contohnya. Misalnya keyakinan kelasnya dengan disiplin, kalian akan menjadi anak-anak yang bertanggung jawab. Bukan hanya disiplin tadi, kalau kita buat kesepakatan kelas itu kan semacam ada hukuman jadinya ya. Jadi berat dia kalau tidak dilaksanakan kan. Tapi kalau dia kesadaran di dalam dirinya bahwa disiplin itu akan membuat dia menjadi anak yang bertanggung jawab, tentu dia akan
akan melaksanakannya dan mereka akan melakukannya dengan konsisten dan sepenuh hati gitu, seperti itu. Oke. Nah, ini untuk membangun budaya positif memang dimulai dari peraturan kelas kayak tadi sudah kita sepakati di kelas-kelas, kita naikkan grade-nya menjadi sebuah keyakinan. Keyakinan itu kan adanya di hati, soalnya yakin bahwa perbuatan itu baik untuk dilaksanakan semuanya dan untuk masa depan mereka gitu kan. Kemudian baru bisa, kalau sudah kelas-kelas itu punya keyakinan kelas, mungkin Bu Kepala nanti kita bisa di sekolah ini bangun keyakinan sekolah. Jadi di atas aturan dia. Kalaupun sudah kita buat aturan, nanti ada keyakinan-keyakinan yang kita peroleh setelah kita membuat peraturan-peraturan itu. Jadi tujuannya lebih mendalam ya, karena akan menyentuh dalam diri kita masing-masing. Sehingga budaya positif itu bisa dilaksanakan karena bangunnya dari dalam, bukan dari tadi pemaksaan, hukuman, atau karena dia minta hadiah. Itu kan berlakunya pasti sebentar doang itu. Sebagai contoh mungkin kita udah laksanakan di sekolah ini, misalnya ke perpus ada hadiahnya kemarinnya, itu berlakunya sebentar aja itu pasti. Karena dia hanya menginginkan setelah dapat ya selesai kan. Coba dia bangun dari dalam dirinya sehingga itu menjadi budaya positif. Itu yang harus kita bangun kesepakatan bersama di kelas-kelas kita dulu, baru ke lingkungan yang lebih luas di sekolah kita. Ya, guru. Itu contoh misalnya kesepakatan kelas. Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Ini keyakinan antara guru dan siswanya dapat. Kemudian kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Nah, seperti itu. Mungkin ini sederhana ya, tetapi maknanya sangat mendalam dan sangat luas. Lanjut aja, ini saya juga bingung kayak sekali lagi Bu Guru. Hidup nih Pak. Ke bawah. Hidup. Nah ini gitu contohnya. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini kan peraturannya kan. Keyakinannya apa nanti? Itu kan melatih rasa tanggung jawab. Contoh, dilarang mengganggu orang lain. Nah, kita belajar bagaimana menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, menghormati orang lain, kemudian membangun komitmennya, kemudian disiplin nanti di sana kena. Dilarang melakukan kekerasan. Ya, ini untuk keselamatan, menghormati orang lain juga dapat di sana kan. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Itu mungkin jauh ya. Bergantian atau menunggu giliran. Ini melatih kesabaran seperti itu. Ini kan keyakinan yang dapat kita peroleh yang lebih. Menggunakan masker, menjaga kesehatan, keselamatan. Jangan berlari di kelas atau di koridor untuk keselamatan dan keamanan. Itu contoh keyakinan kelas mungkin yang bisa kita bangun di kelas masing-masing. Misalnya ini mencatat 100 kali tindakan guru nih, konsekuensi atau hukuman dia. Hukuman ya kalau mencatat. Kemudian lari mengelilingi lapangan. Hukuman juga, murid meminta untuk push up, hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, konsekuen. Kemudian membersihkan tumpahan air meja kalau ada yang tumpah itu ya. Nah ini antara hukuman dan konsekuensi yang harus kita dijalani. Lanjut guru. Lanjut saja. Nah yang ini restitusinya begini. Suatu yang menyakitkan kalau hukuman itu ya. Dan mungkin kita semua tidak mau. Konsekuensi sesuatu yang harus dijalani. Tetapi restitusi itu merupakan pilihan. Pilihan yang harus dipilih oleh anak-anak kita sehingga dia merasa nyaman. Dia tidak merasa dihukum atau tidak mendapatkan konsekuensi dari apa yang dia lakukan. Kemudian kalau hukuman itu tidak nyaman sama konsekuensi tidak nyaman juga, restitusinya adalah menguatkan untuk murid dalam jangka waktu panjang. Tindak lanjut. Oke, kita lihat posisi kita. Coba ada 5 posisi kontrol kita. Yang pertama ada
penghukum, tidak apa-apa yang bacain. Yang pertama, kita itu sering sebagai penghukum, misalnya mengharding itu kita menghukum anak itu, menghukum walaupun dengan hanya verbal ya. Kemudian ada menunjuk-nunjuk, menyindir, itu hukuman ya, atau itu tidak boleh. Seperti itu tidak boleh. Kemudian guru berkata, misalnya perkataan kita, kalau kamu tidak melakukannya awas ya, misalnya seperti itu. Itu awas ya hukuman itu. awas Ya. Hasilnya nanti anak-anak akan memberontak, dia bilang ini. Nah itu, jadi ini sering kita lakukan, terus terang saja. Kita sering menghukum walaupun tidak secara langsung. Karena kalau fisik itu udah karuan kan, kita mukul misalnya kan itu kita hindari. Tapi ternyata dengan kata-kata, menghadir, menunjuk itu juga termasuk hukuman. Berikutnya, Jangankan Pak Guru menghardik, menunjuk, orang di sekolah ramah anak itu kata jangan itu tak boleh. Ya Bu Kiki ya, jangan berdiri di sini. Misalnya ada kaca di jangan tidak boleh. Jangan. Dari situ menit. Tapi ada yang boleh. oke kita percepat biar Yang itu selesai. aja. Jangan. Membuat orang merasa Jangan. bersalah. Nah ini kita lawannya ya. Boleh. Kita salah. Mempermalukan anak juga. Betul kita semua ini. Contohnya berceramah mengatai-ngatai murid itu kita sering itu. Kamu seharusnya sudah tahu tetapi masih melakukan seperti itu kan, itu kita membuat orang merasa bersalah. Kemudian yang ketiga, kita merasa seperti teman dengan murid kita, banyak itu termasuk saya. Makanya malah anak-anak itu tidak baik juga itu ternyata menganggap. Iya, yang ada kita nanti. Iya betul. Makanya saya kalau keluar main itu sama Gani itu digini-gini saya. Nggak Itu, dihargai. karena saya sudah memperlakukan saya Sebagai dia teman. seperti teman. Akhirnya itu yang dilakukan, tapi saya nasihatin, Gani, jangan begitu sama Pak Guru. Itu kan Pak Guru ini bukan temanmu gitu. Tapi itu sudah perilaku saya sebelumnya memang. Saya kan perlakukan dia seperti teman. Saya mau gali kenapa dia berlaku seperti itu. Tapi karena sikap saya itu dianggaplah, oh Pak Guru ini seperti teman, makanya diperlakukan saya seperti itu. Walaupun bebek kepada cecegani lu gitu Pak Guru Pak Guru ini gitu saya, karena saya memperlakukan dia seperti teman, jadi kurang pas juga. Kemudian yang berikutnya, memantau, menghitung dan mengukur, pemantau. Ada, kita sering juga memantau anak kita ini, apa perubahannya anak-anak kita, sering kita juga melihat. Misalnya tadi Gani yang nakal kita lihat, apa perubahannya, kita sering memantau. Kemudian yang paling pas posisi kita itu sebagai manajer katanya di teori 5 posisi kontrol itu. Apa yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan, apa yang kita yakinkan, apa yang bisa kita kerjakan untuk memperbaiki masalah ini, itu kita tawarkan kepada anak. Misalnya Gani tadi nakal kepada temannya, kamu Gani memukul ini. Sekarang apa bentuk rasa tanggung jawabmu dalam memukul si anak temannya itulah seperti itu. Kita kasih dia solusi supaya dia mau mencari solusi untuk memecahkan masalah itu. Jadi itu posisi manajer, bukan kita. Kamu langsung minta maaf, kan begitu biasanya. Dan itu cenderung ya maaf selesai. Tapi kalau dia berusaha mencari solusi terbaik yang bisa dia lakukan, maka kita nanti manajer ini mengarahkan dia. Misalnya, Pak Guru, saya minta maaf langsung. Ada enggak sikap yang lebih baik dari itu? Seperti itu. Untuk memperbaiki sikapnya itu, kita sebagai manajer mengatur dia supaya berperilaku baik. Lanjut, Bu Guru, biar pertanyaan-pertanyaan. Lanjut sudah. Lanjut tugas ini bergerak antara lanjut Bu Guru. Yang ketiga, yang ini yang keenam ini. Segitiga restitusi. Nah, ada 3 ini. Yang pertama yang kita lakukan adalah menstabilkan identitas dulu. Jadi kita pakai pertanyaan-pertanyaan. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Seperti itu ditawarin kalau ada anak-anak kita yang guru bergerak. buat salah. Kemudian
bukan kamu satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan. Pak Guru juga mungkin pernah. Itu yang pertama, stabilkan dulu emosinya, hatinya, semuanya. Kalau kita menemukan ini, kemudian baru yang kedua, validasi kebutuhan. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Nah, sudah kita gali ini kan lebih dalam lagi. Kemudian yang ketiga, adakah cara yang lebih efektif untuk memenuhi kebutuhanmu itu? Nah, misalnya saya tadi mengambil ini karena tidak punya pensil, seandainya saya rebut dan saya ambil gitu kan, seperti itu. Adakah cara yang lebih baik? Kita tawarkan seperti itu. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, seperti tadi, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Kalau kita di kelas misalnya ini sudah buat kesepakatan, keyakinan tadi kan awalnya kita disuruh buat keyakinan kelas, maka itulah yang harus dibangun di dalam diri anak. Misalnya rasa tanggung jawab kita kalau mau minjam dan cara yang baik, menghormati orang lain. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa ke depan. Ini yang kata-kata yang kita tanyakan supaya anak itu memiliki kesadaran pribadi. Seperti itu mungkin hanya beranya. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Mungkin yang terakhir, kalaupun ada sesi tanya jawab, saya buka. Mungkin tidak banyak, ya 1 atau 2 pertanyaan yang mungkin nanti bisa kita diskusikan. Monggo, silakan. Baik Bu Guru, setelah mengikuti kegiatan seminar tadi yang dilaksanakan oleh CGP Angkatan 6 Pak Ahmad Habibie, bagaimana pesan dan kesannya? Alhamdulillah, dari hasil pengamatan yang sudah saya lakukan tadi dan hasil diskusi, tentunya ini sangat bermanfaat khususnya bagi kita guru-guru, dan semoga ini dapat terus dikembangkan untuk kebaikan kita sebagai guru dan motivasi kita untuk kedepannya bisa lebih baik dalam berkembang. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Guru. Oke, baik Pak Guru, mohon waktunya. Tadi sudah dipaparkan materi oleh CGP Pak Ahmad Habibie. Bagaimana pesan dan kesannya? Pesan dari saya sudah luar biasa, mantap sekali. Itu saja mungkin. Oke, terima kasih Pak Guru.